Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Farel Jufari. Saya dengan NIM 420242738. Pada matkul kelayakan fungsi bangunan ini, saya akan mempresentasikan sebuah hasil survei yang dilakukan di SMK Bina Utama, yaitu dalam persyaratan penerbitan SLF. Sebelum yang kita ketahui, dalam SLF tersebut memiliki parameternya sendiri, yaitu ada 5. Pertama, K1 tata bangunan, K2 keselamatan, K3 kesehatan, K4 kenyamanan, kemudian K5 kemudahan. Saya sendiri mengamati dari parameter K1 yang sampai dari subnya itu K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, yang dimana berfokus pada pertama dari K1 itu yaitu peruntukan. Pada bangunan yang saya survei kali ini, peruntukan bangunan tersebut digunakan untuk ruangan kelas dari siswa jurusan DPIB dan juga menjadikannya sebagai tempat lab untuk berpraktek. Kemudian K1.2 yaitu intensitas. Luas total bangunan lantai 1 hingga lantai 2 yaitu totalnya 576 meter persegi. Jarak sempadan jalan 2 meter, kemudian sungai 10 meter. Seluruh jarak batas persil di antar bangunan sesuai ketentuan. Walau datanya tidak ditemukan. Untuk K1.3 yaitu penampilan. Penampilan sendiri pada seperti bangunan sekolah pada umumnya berbentuk persegi panjang, apalagi dengan luasan 8 kali 36 meter. Dan di dalamnya juga membahas tentang kerusakan dalam bangunan tersebut. Pada bangunan tersebut banyak sekali kerusakan di jendela, di lantai, di plafon, kemudian di jendela khususnya di belakang di dekat pagar pembatas dari pemukiman warga. Yang terakhir adalah tata ruang dalam, yaitu K1.4. Tata ruang K1.4 sendiri berfokus pada ruangan kelas dan kesesuaian fungsi dari ruangan tersebut. Misalnya saja untuk ruangan labcom sangat sesuai, di mana banyak komputer dan meja-meja yang sesuai dengan kebutuhan praktek siswa-siswa dari jurusan DPIB ini. Kemudian, jadi kesimpulan dari K1 hingga K1.4 ya, ada persyaratan tata bangunan gedung bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan dan pemanfaatan bangunan gedung yang dalam hal ini difokuskan sebagai sarana pendidikan dan praktis siswa jurusan DPIB ini, yang dalam hal ini difokus sebagai kelas sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan sekitar. Tujuan tersebut dicapai melalui 4 aspek pemeriksaan pertama, yaitu peruntukan bangunan untuk memverifikasi bahwa pemanfaat ruangan dalam dan luar benar-benar digunakan untuk fungsi pendidikan. Terus intensitas kepadatan fisik gedung seperti luas lantai, ketinggian, area hijau, dan jarak sepadan agar tidak melebihi batas yang diizinkan. Penampilan bangunan untuk mengevaluasi estetika luar seperti bentuk atap, material, dan keserasian visual dengan lingkungan. Serta tata ruang dalam untuk memastikan kondisi interior seperti dinding, pintu, jendela, dan furnitur dan langit-langit aman dan nyaman guna mendukung kegiatan belajar dari siswa DPIB ini. Suatu temuan yang saya temui yaitu adalah kerusakan yang sangat parah di plat lorong lantai 2, yaitu di bagian bawahnya itu ada kelihatan wire mesh yang sudah berkarat dan mulai mau putus-putus, dan itu sangat fatal karena membahayakan apabila kerusakan itu semakin parah. Maka dalam ini untuk gedung tersebut tidak layak untuk diterbitkan SLF-nya. Kemudian untuk subbab yang lain seperti
K2 dan K3, K4, yaitu kayak K2 keselamatan serta perlu diperbaiki kayak spalin korosi dan proteksi kebakaran perlu dilengkapi pada bangunan tersebut. Kemudian K3 kesehatan kondisi baik pada ventilasi, pencahayaan dan air bersih. Dan K4 kenyamanan, apakah bangunan tersebut nyaman untuk siswanya, seperti mungkin kekurangan ventilasi, pengap, dan mungkin butuh AC. Kemudian di K5 yaitu kemudahan, apakah siswa-siswa di sana cukup mudah untuk menggunakan ruangan dan bangunan tersebut, cukup layak atau tidaknya. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.